Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 dari kelas pemrograman jaringan D dengan anggota Ariana Lini Farzana dengan NRP terakhir 016, Abilidia Novianto Putri dengan NRP terakhir 164, Andi Aliyah Nur Inayah Patoza dengan NRP terakhir 196, Bayana Reza Sapsari dengan NRP terakhir 149, dan Farah Sabilah dengan NRP terakhir 284. Jadi kelompok kami di sini membuat eh, SOS game di mana SOS game merupakan permainan papan digital berbasis jaringan yang memungkinkan dua pemain untuk bermain secara daring dalam satu room. Permainan ini menggunakan antarmuka grafis berbasis spy game di mana pemain dapat memilih huruf S atau O dan meletakkannya pada papan berukuran 3x3 atau 5x5 atau 9x9 secara bergantian. Tujuan dari permainan ini adalah membentuk pola SOS secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Setiap pola yang berhasil dibentuk akan memberikan poin kepada pemain. Permainan berakhir ketika seluruh papan terisi dan pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin terbanyak atau dinyatakan seri jika skor sama. Langsung saja untuk ke kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait HTTP servernya, di mana awalnya di sini ada import dan inisialisasi. Ini depam itu untuk mencetak waktu, lalu URL parse dan parse ps itu untuk memproses dan mengambil parameter dari URL, dan ada SOS game yaitu kelas yang menangani permainan logika SOS. Lalu di sini ada kelas HTTP server, di mana di sini ada self games itu merupakan dictionary untuk menyimpan room dan game SOS game dengan room ID sebagai key. Lalu di sini ada fungsi response, di mana fungsi respons ini itu berguna untuk membuat respons HTTP manual secara format standar, di mana di sini ada header header dasarnya itu ada status kodenya, lalu ada tanggalnya, content length-nya, content type, dan ada connection, lalu menambahkan bodinya atau isi pesannya. Nah, lalu di sini ada fungsi parse path, di mana fungsi parse path ini digunakan untuk memisahkan path URL dan parameter query string. Jadi semisal di sini ada URL /join room. Di sini ada URL dengan /join room, room ID, dan player name Ali. Di sini dia akan memisahkan jadi room ID dan player name-nya. Lalu selanjutnya ada ada fungsi proses, di mana fungsi proses ini digunakan untuk mendapatkan baris pertama dari request HTTP, biasanya GET. Nah, di sini mengecek apakah kalau misal metodenya itu GET. Kalau misalnya dia bukan GET, dia akan mengembalikan respon 405. Lalu selanjutnya ada fungsi root. Nah, di fungsi root ini itu digunakan untuk eh, fungsi root ini merupakan fungsi utama untuk menangani endpoint seperti ada create room, lalu ada join room, lalu ada status, move, dan ada reset game. Untuk yang pertama itu ada create room-nya. Nah, untuk create room ini dia fungsi untuk membuat game baru dengan parameternya itu room ID dan player name-nya. Nah, di sini itu pertama ini untuk mendapatkan board size-nya. Jadi kan board size-nya itu ada ukurannya 3x3, ada 5x5, dan ada 9x9. Namun default-nya itu 3x3. Lalu di sini mengecek kalau misal ternyata playernya itu tidak memasukkan room ID maupun player nama, nanti akan memunculkan respon room ID dan nama player harus diisi. Dan apabila player memasukkan room ID yang pernah dimasukkan
oleh player lainnya itu akan memunculkan pesan room ID sudah ada. Lalu di sini di sini merupakan fungsi untuk menambahkan player pertama. Di sini kalau misal eh dengan parameternya itu kan PID dari playernya itu. ID dari playernya itu, dan kalau misal ternyata nggak ada player dengan ID itu tuh nggak ada, berarti memunculkan pesan gagal menambahkan pemain ke room baru. Itu lalu menyimpan gamenya ke dalam fungsi self game itu dengan parameternya room ID. Lalu yang kedua itu ada fungsi untuk yang slash join roomnya. Di sini itu fungsi untuk apabila pemain itu ingin gabung room itu. Nah, di sini sama seperti yang create room tadi, kalau misal room ID dan player name-nya itu tidak diisi oleh player, dia akan menampilkan pesan room ID dan nama player harus diisi. Lalu apabila ketika memasukkan room ID, kan karena ini gabung room, itu berarti kan room ID-nya harusnya sebelumnya sudah dibuat gitu. Roomnya sebelumnya sudah dibuat. Jadi kalau misalnya ternyata ketika memasukkan ID roomnya itu tidak ada, itu nanti akan memunculkan pesan room ID tidak ditemukan. Kalau di sini mengecek apakah game dengan room ID itu tuh playernya lebih dari sudah karena ini kan gamenya maksimal itu ada 2 orang gitu untuk bermain. Jadi ngecek apakah playernya sudah ada 2 atau belum. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada 2, namun ada player yang ingin join lagi, itu akan menampilkan pesan room sudah penuh. Oh, di sini mengecek apakah nama pemain sudah digunakan atau belum seperti itu. Dan menyimpannya kembali oh, ke self gamenya itu. Ini. Dengan parameternya room ID. Nah, lalu ada ini untuk yang slash status. Untuk yang status itu dia itu berfungsi untuk mengembalikan status terkini dari gamenya itu. Semisal seperti apa isi papannya, kolom dan baris mana saja yang sudah diisi, ataupun giliran player yang mana, dan skor dari tiap playernya itu. Dan di sini lalu ada slash move itu dia itu game.make move. Dan kalau misal dia valid, move itu tuh valid, dia akan memberikan oke, dan kalau misalnya tidak valid, dia akan menambahkan bad request. Lalu untuk fungsi slash reset game, di sini itu berfungsi untuk mereset permainan untuk memulai ulang dengan tadi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan file run server. Jadi, run server ini merupakan logika backend dari game SOS. Eh, Run server ini tuh memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu membuka port jaringan, kemudian menunggu koneksi dari klien, menangani permintaan klien satu persatu, terus memproses permintaan menggunakan HTTP server dan mengembalikan respon ke klien. Jadi ketika pertama kali file ini dijalankan, fungsi run server ini bakalan dijalankan terlebih dahulu. Nah, di run server ini pertama-tama kita bakalan nerima argumen dari terminal berupa port. Nah, setelah menerima argumen port, di sini kita eh, membuat thread pool eksekutor dengan worker sebanyak 20. Eh, Setelah itu, di sini membuat soket, lebih tepatnya di sini TCP soket. Eh, Setelah itu, soket ini
bakal dipasang di alamat port yang tadi ada di argumennya. Nah, kemudian bakalan eh, listen atau mulai mendengarkan koneksi yang masuk. Nah, kalau semisal ada koneksi, nanti bakalan disimpan koneksi sama ini address dari klien. Nah, kalau semisal ada koneksi, setiap ada koneksi baru bakalan diserahkan ke thread dari pool buat diproses. Threadnya ini ada di handle connection. Jadi handle connection ini bakalan dipanggil setiap ada klien yang terhubung. Handle connection ini berfungsi untuk menangani satu koneksi klien dalam satu thread. Pertama-tama handle connection ini bakalan nerima data, habis itu di decode. Nah, kalau misal ada data, nanti dia bakalan eh, memproses datanya pakai HTTP server. Nah, setelah diproses, eh, dia bakalan mengembalikan respon ke klien. Dan ini ada beberapa error handling. Dan terakhir, apapun yang terjadi, koneksi ini bakalan ditutup ketika selesai. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait load balancer pada game SOS. Jadi load balancer sendiri adalah server yang berbasis Flash yang nantinya akan menerima permintaan dari klien, semisal membuat room ID ataupun join ke salah satu room, ke backend yang ada di http_server.py atau server-server backend. Nah, di sini tentunya kita menggunakan Flash. Lalu juga ada request yang nanti digunakan untuk meneruskan request dari klien ke server backend, dan juga iter tools yang nanti akan digunakan untuk instansi round robin untuk menentukan server mana yang akan dipakai oleh klien tersebut. Nah, pertama-tama kita akan membuat instance di aplikasi Flash yang dimasukkan ke dalam variabel app. Lalu di sini untuk servernya kita menggunakan localhost dari 8001 sampai 8003, dan di sini merupakan round robin yang menggunakan iterator cycle yang nantinya akan memilih server secara bergiliran. Setelah itu kita juga akan membuat dictionary room_map di mana nanti dictionary ini akan diisi dengan room ID ke URL server tertentu. Setelah itu, kita juga akan membuat flash route. Jadi, flash route ini nanti digunakan untuk menangkap semua request yang diberikan oleh klien ke server. Lalu nanti path-nya ini akan menyimpan path URL dari create room, join room, dan fungsionalitas lainnya. Setelah itu, di sini ada query, di mana query ini nanti akan mengambil parameter string dari room ID, karena room ID nanti harus diisi string, bisa angka, dan juga bisa huruf. Setelah itu nanti string tersebut akan di-decode supaya bisa diteruskan lagi ke server backend. Nah, kita menambahkan juga logging request sehingga nanti developer bisa tahu nih apa saja yang sedang terjadi pada servernya. Jadi ini kalau misalnya ada incoming request nanti akan terlihat pada terminal. Lalu ini adalah cara untuk menentukan server tujuan, di mana di sini digunakan uh, round robin, di mana nanti servernya itu akan dipilih secara bergiliran secara siklik. Nanti apabila dipilih untuk create room, nanti ada request create room dari klien, maka nanti servernya akan dipilih menggunakan round robin, lalu ID-nya itu akan disimpan pada dictionary room map dan dikirimkan kepada server. Setelah itu uh, akan di print juga assign room, jadi nanti bisa terlihat juga pada terminal apakah create room itu sudah berhasil terbuat atau belum. Setelah itu ada juga kita juga bisa menentukan apakah room ID-nya itu valid atau tidak. Jadi kalau misalnya dia belum memasukkan room sama sekali atau misalnya room ID-nya tidak valid, nanti akan dikirimkan peringatan room ID tidak valid atau belum dibuat. Setelah itu, setelah sudah mendapatkan request dari klien, maka setelah
Setelah sudah mendapatkan request dari klien, maka URL-nya akan disusun dan juga akan diberikan ke backend. Jadi nanti akan dikirimkan HTTP GET ke bagian backend dan dari backend akan mengirimkan respons ke klien dan juga statusnya. Di sini kita juga menggunakan error handling apabila ada permasalahan pada server backend, misalnya dia tidak merespons atau ada masalah. Setelah itu, kita juga akan menjalankan flash app di port 8080. Jadi mungkin untuk contoh alur permintaan dari eh, aplikasi ini, jadi nanti klien bisa mengirimkan room ID, misalnya dia membuat create room ID, nanti dia akan dikirimkan ke localhost 8080 sesuai dengan port yang digunakan oleh uh, load balancer. Lalu nanti load balancer akan memilih salah satu backend. Di sini bisa dipilih dari 8001, 8002, 8003. Lalu nanti mapping dari string room ID-nya itu akan dimasukkan ke dalam salah satu server ini sesuai dengan algoritma round robin. Sekian penjelasan dari load balancer dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya bakal ngejelasin bagian SOS game. Nah, jadi SOS game ini merupakan logik dari ini merupakan game logik dari game kami. Jadi yang pertama ada inisialisasi, ini merupakan konstruksi. Jadi block size-nya itu 3, 5, atau 9. Terus nanti bakal ngembaliin block size-nya dan default block size-nya adalah 3. Ini juga akan ada list dari player sama manggil fungsi reset untuk mengatur state game awal. Nah, di state game awal ini fungsinya untuk mereset game ke kondisi awal sambil mempertahankan data pemain. Nah, nanti bakal ngebuat board kosong dengan board ukurannya board size kali board size yang ada di ini tadi. Kemudian di sini akan mereset semua skor pemain ke 0 dan akan mereset pemenang dan skor free. Kemudian juga bakal nge-reset status dan juga ini bakal nge-reset list garis SOS yang punya. Kemudian di bagian add player ini untuk buat nambahin player baru dengan nama. Jadi maksimalnya kan 2. Jadi kalau di pemainnya itu lebih dari 2, maka akan di-reset. Kemudian jika ada nama yang duplikat atau sama nanti juga bakal di-reset. Karena tidak boleh ada nama yang sama. Kemudian di sini akan menggenerate UID unik untuk setiap pemain. Nah, nanti setiap pemainnya juga bakal ditambahkan ke dalam list dan akan diinisialisasi skornya. Nah, nanti bakal return player ID jika berhasil dan non jika enggak. Kemudian ini masih disebut full ini bakal nge-return dan ngecek apakah papan udah terisi penuh. Nanti bakal nge-iterasi seluruh papan baik row dan count. Jadi kalau bakal nge-return itu jika tidak ada self. Kemudian ini adalah fungsi current player ID buat ngembaliin pemain yang sedang giliran. Nah, pertama bakal ngecek apakah sudah ada 2 pemain. Kemudian akan digunakan modul untuk pergantian antara pemain awal dan pemain 1. Kemudian fungsi next move untuk memproses langkah pemain. Jadi ini bakal validasi game, jadi akan ngecek apakah game sudah selesai atau belum cukup. Kemudian juga akan memvalidasi langkah, jadi akan ngecek koordinat, akan juga ngecek CL kosong dan karakter S atau O apakah itu valid atau enggak. Dan akan mengeksekusi langkahnya. Selanjutnya akan ngecek SOS baru. Jadi di sini akan ngecek apakah terbentuk pola SOS terbaru. Jika iya, nanti bakal ditambah skor jika ada SOS. Dan nanti juga akan
update giliran ke pemain selanjutnya. Nah, selanjutnya bakal ngecek jika papan penuh. Nah, jika papan penuh atau exposure, maka akan menentukan pemenang berdasarkan skor yang ada. Ini kode cantik banget. Nah, ini fungsi cek untuk SOS-nya ini nanti bakal cek terbentuknya pola SOS di sekitar sel row dan atau kolom dan mengembalikan daftar berisi koordinat dari SOS. Nanti jika karakternya bakal ngecek 4 arah, horizontal, vertikal, dan 2 diagonal apakah ada SOS dengan O di tengah. Nah, jika karakternya S, maka di sini bakal ngecek 8 arah untuk pola SOS dengan S sebagai ujung dan bakal ngereturn list koordinat garis S ke S untuk semua SOS yang terbentuk. Terus ini ada fungsi getter untuk membantu ngembaliin karakter di papan pemain. Jadi pertama bakal ngecek apakah koordinat ada di batas papan dan akan ngereturn karakter jika valid dan string kosong jika di luar batas. Nah, yang terakhir adalah ngereturn base status atau mengembalikan status lengkap dalam format string. Jadi untuk fungsi ini nanti bakal untuk fungsi ini bakal menghasilkan string status lengkap dengan untuk komunikasi antar pemain. Jadi nanti bakal ngembaliin jumlah pemain, ukuran papan, ID, nama skor, dan gilirannya, serta informasi-informasi yang ada di papan. Ini juga bakal ngembaliin info SOS untuk koordinat semua garis SOS yang terbentuk. Mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tampilan dan klien kode dari game yang kami buat serta mendemokan gamenya. Nah, arsitektur kami sendiri kan sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan saya. Ada beberapa, ada load balancer, jadi yang semua permintaan dari klien itu tidak langsung menuju ke server game. Mereka pertama kali diterima oleh sebuah load balancer yang berjalan di port 8080. Nah, tugasnya itu untuk mendistribusikan beban secara merata ke beberapa server backend-nya. Nah, di mana server backend-nya itu kita menjalankan 3 instance server game di kode HTTP server, di mana ada port yang berjalan bersamaan di 8001, 8002, dan 8003. Nah, load balancer ini akan secara cerdas meneruskan setiap room gamenya itu ke salah satu dari server ini. Jadi kita memastikan tidak ada satu server pun yang kelebihan beban. Jadi walaupun ada server yang mati, sistemnya itu tetap berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada client game, di mana client ini kami menggunakan Pygame untuk membuat GUI-nya. GUI. Nah, di kode ini ada beberapa fungsi. Sini ada reset to home, jadi kita mereset semua statusnya ke awal. Terus ada add optimism move, dimana kita menambahkan angka optimis ke dalam boardnya. Terus kita nge-confirm optimism move-nya, jadi kita mengubah status langkahnya setiap kali S atau O nya ini dijalankan. Terus ada fail optimism move, terus nge-clean optimism move-nya. Terus ada get display board, jadi kita menampilkan hasil akhir board dengan tambahan langkah yang optimis. Terus ada parse status dari SOS-nya itu apa. Terus di sini ada network polling thread, jadi ini adalah thread yang berjalan paralel untuk menghubungkan klien dengan server kita. Terus ada API call untuk mengambil parameter kliennya yang akan dikirimkan ke server. Terus ini adalah GUI-nya. Ini ada tampilan buat halaman utamanya, dimana kita menampilkan sebuah tombol buat room dan gabung room. Terus ada create join. Nah, terus di sini ada draw input, kita mengisi isian buat roomnya, kita menginputkan ID roomnya apa sama namanya apa.
Terus selanjutnya kita nge-create room baru. Di sini kita bisa memilih ukuran papannya, bisa 3x3, 5x5 maupun 9x9. Terus di sini setelah kita membuat room, jadi pemain itu akan diarahkan ke halaman untuk menunggu lawan. Jadi pemain akan menunggu sampai ada lawan lain yang memasukkan room ID sama namanya. Terus di sini ada draw game board, jadi kita menampilkan papan permainan berdasarkan status boardnya saat ini. Jadi kita bisa memilih tombol apa yang dimau, ada S sama O untuk membentuk SOS. Terus di sini tampilan game over screen-nya, terus violet move-nya. Kalau misalnya ada masih sel saat itu masih kosong atau tidak. Kalau tidak, pemain tidak bisa mengisi di situ. Terus ada par statusnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya terkait ini, saya akan menjalankan langsung programnya. Nah, di sini pertama-tama saya membuka beberapa terminal. Di terminal pertama itu untuk menjalankan server backend-nya di port 8001. Kita jalankan. Terus di terminal kedua dijalankan port 8002, terus di terminal 3 dijalankan di port 8003. Terus di sini kita jalankan load balancer-nya. Nah, kalau udah ini berjalan di port 8080. Jadi sekarang seluruh sistem backend-nya sudah menerima koneksi. Sekarang kita lanjut buat jalankan kliennya. Jadi di terminal ini kita jalankan kode yang GUI kliennya. Nah, tampilan awalnya seperti ini adalah halaman home-nya. Jadi di sini misal saya berperan sebagai pemain 1 dan saya membuat suatu ID room bernama MDL, terus memasukkan nama saya misalnya Luffy, terus ukuran papannya saya set 3x3, terus oke. Di sini kita menunggu lawan yang akan join di game ini. Ini tuh akan mengirimkan data ke load balancer. Nah, kalau kita lihat di terminalnya, load balancernya berjalan. Terus kita jalankan klien yang kedua. Nah, klien kedua ini akan berperan sebagai lawannya. Kita misalnya gabung ke roomnya, kita masukkan ID-nya, terus namanya, kita klik. Nah, sekarang kita bisa bermain. Misal di sini pemain pertama menekan S, lalu pemain kedua menekan O, giliran pemain pertama. Lalu kalau misalnya ada pemain yang berhasil membentuk SOS, itu dia bisa melakukan giliran lagi, terus main. Nah, di sini ada status skor dari pemainnya. Terus kita coba jalankan lagi. Nah, setelah selesai akan ditampilkan halaman game over seperti ini. Ada pemain yang menang dan ada pemain yang kalah. Nah, masing-masing pemain itu bisa mengklik main lagi untuk kembali ke halaman home awal, entah itu buat room baru atau gabung ke room baru. Jadi setelah di reset, jadi kedua klien ini akan secara otomatis kembali ke halaman utama, siap untuk permainan baru. Hal ini tuh menunjukkan bahwa state gamenya sepenuhnya dikelola di sisi servernya, didistribusikan seperti itu. Nah, begitulah hasil game final proyek yang telah dibuat oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy.